Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Utamanya pada pagi hari ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar firman-Nya, belajar untuk memahami, sekaligus juga belajar untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang memerintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah meskipun cuma satu ayat. Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita sudah sampai pada surat At-Tariq. Punten وراكم الطريق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ila akhir surah. Wasamai demi langit, watorik dan yang datang di malam hari. Wama adroka dan tahukah kamu matorik apa yang datang di malam hari itu? An-Najmus Saqib adalah bintang yang bersinar tajam. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjelaskan sesuatu, maka Allah bersumpah terlebih dahulu. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dijelaskan oleh Allah itu pasti benar, bahkan tanpa sumpah saja sudah pasti benar. Allah bersumpah wassamai demi langit, tapi ini hanya khusus Allah ya yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasamai watorik demi langit watorik dan yang datang di malam hari. Artinya aksamallahu subhanahu, aksama bersumpah Allah subhanahu maha suci Allah, bisamai dengan langit, wan najmi dan dengan bintang, alladzi yang yatroku lailan yang datang pada malam hari. Wa ma'adroka dan tahukah kamu ma'idhamu hadan nujum, betapa besarnya bintang ini. Buat dia adalah an-najmu bintang al-mudi yang sangat terang, al-mutawahij dan lagi menyala. Jadi kalau kita di malam hari kalau melihat langit tuh kita akan menjumpai yang namanya bintang yang paling menyala. Ya, bintang yang paling menyala itu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijadikan oleh Allah pasti di situ ada tanda-tanda keagungannya Gusti Allah. Makanya Rasulullah pesannya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakurlah kamu pada ciptaan-ciptaan Allah untuk mengenal siapa Tuhanmu itu, siapa Allah itu. Maka tafakuri, renungkanlah kebesarannya langit, renungkanlah kebesarannya bintang dan lain sebagainya. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu tafakur tentang zatnya Allah karena otak kamu tidak akan sampai. Bahkan memikirkan alam raya saja otakmu tidak sampai. Pak, jangankan memikirkan alam raya yang sifatnya makro ya, yang sifatnya mikro saja dalam diri kita saja kadang-kadang kita tidak sampai. Apalagi kalau nggak punya ilmu, nggak akan sampai. Apalagi memikirkan tentang zatnya Allah, sungguh-sungguh sangat jauh dari
kemampuan akal manusia. Oleh karena itu pesannya Rasulullah ya kalau mau tafakur ya tentang ciptaan-ciptaan yang dijadikan sumpahnya Allah ini. Oleh karena itu cara mengamalkan ya kita belajar ingat Allah ketika melihat langit dan bintang yang paling terang pada malam hari sambil bertasbih. Misalnya kita pulang masjid ya atau pulang dari mana kita cobalah tengok ke langit ya lihat langit itu. Betapa megahnya langit itu ya. Lihat bintang itu betapa Masya Allah luar biasanya ya sambil bertasbih kepada Allah. Insya Allah nanti kita akan diberi oleh Allah kenyamanan dalam beriman, kenikmatan dalam beriman. Nanti kita akan menyadari tidak ada kenikmatan melebihi iman. Betul, tidak ada kenikmatan melebihi iman. Kenikmatan materi itu semu, kenikmatan iman itu meresap langsung ke dalam dada, bahkan ke dalam sanubari, dalamnya dada lagi. Itu nanti akan menghiasi diri kita ya, akan menghiasi dada kita. Kalau kita mau mempraktekkan ya, kita langit, kita ingat kebesarannya Gusti Allah. Ya, lawang ciptaannya saja megahnya seperti itu, apalagi penciptanya. Ya, apalagi penciptanya. Makanya kita bertasbih ketika melihat langit ya, belajar bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika ketika melihat bintang, kita belajar untuk bertasbih kepada Allah. Ya, bintang itu kalau kita belajar ilmu IPA dulu kan, bintang itu ya salah satu di antara bintang itu ya matahari ya. Ya matahari itu bintang-bintang. Nah, matahari kita itu salah satu di antara sekian ratus miliar kalau nggak salah di galaksi Bima Sakti itu ada sekitar 300 miliar bintang, 300 miliar matahari dalam galaksi Bima Sakti. Itu belum dalam galaksi-galaksi yang lain yang jumlahnya itu tak terhitung. Makanya ilmuwan dari barat tuh ketika ditanya berapa jumlahnya bintang itu, dia menjawab jumlahnya bintang itu ya ketika kamu lahir procot, kemudian mulai kamu hitung bintang itu satu dua tiga empat lima terus sampai kamu mati, bintangnya belum selesai kamu hitung, umurmu sudah habis duluan. Ibaratnya seperti itu. Apa itu ilmuwan barat ketika ditanya jumlahnya bintang itu karena tak terhitung ya pangkatnya tak terhitung saking banyaknya jumlah bintang yang ada di luar angkasa padahal bintang itu dalam matahari kita tuh ukurannya sedang bintang yang sedang ada bintang yang lebih besar daripada matahari kita dan itu semuanya menyala subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah. Orang kalau mau tafakur, mau menggunakan otaknya untuk menangkap kebesarannya Gusti Allah, imannya akan semakin kuat, mulutnya akan semakin banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengagungkannya. Ya ini kalau ya dulu tuh pernah Mas Agung Gandrung membaca buku-buku Tata Surya ya, buku-buku tentang luar angkasa dulu tuh saya pernah masa-masa ketika Gandrung karena ketika saya membaca buku-buku tentang Tata Surya ya, buku-buku tentang galaksi, bintang dan lain sebagainya itu saya bisa menangkap keagungannya Gusti Allah. Karena itu saya senang membaca dulu. Saya baca, saya khatamkan, saya baca lagi, saya khatamkan lagi. Senang saya membaca dulu. Karena apa? Karena dengan membaca IPA itu ternyata kita bisa menemukan keagungannya Gusti Allah. Makanya pernah dulu itu Mas Agung, saya tanya kepada mahasiswa saya, lebih baik mana? Orang tuh baca buku fikih apa baca buku IPA? Saya pernah tanya seperti itu. Ketika saya gandul dengan IPA itu mahasiswa saya karena memang alumni Pondok Salaf ya. Ini sambil rileks saja ya kita ngajinya. Karena banyak alumni dari Pondok Salafiyah itu menjawab ya lebih baik fikih Ustaz karena fikih itu urusannya akhirat, kalau IPA itu urusannya dunia. Terus saja begini, bagaimana pendapatmu? Kalau saya membaca fikih, yang saya ingat tuh pendapat-pendapatnya para ulama. Tapi kalau saya membaca IPA, saya ingat Allah terus. Sekarang baik mana? Ingat Allah apa ingat pendapat-pendapatnya ulama? Akhirnya ya itulah. Ternyata saya membaca IPA itu banyak sekali mengingat keagungan-keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang IPA itu kalau dipakai untuk tafakur tuh Masya Allah luar biasa ya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Imannya semakin kuat karena di dalam alam materi yang ada itu ternyata banyak sekali tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin, tidaklah setiap diri lama alaiha kecuali padanya hafid, ada penjaga yaitu malaikat. Maksudnya apa? Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Ai artinya makulu nafsin, tidaklah pada setiap diri itu illa kecuali ukila biha, diwakilkan padanya malakun rokibun, malaikat yang
selalu mengawasi. Ya, malakun raqibun, malaikat yang selalu mengawasi atau malaikat raqib. Yahfadhu alaiha, malaikat tadi itu yahfadhu selalu menjaga alaiha pada setiap diri manusia akmalaha, amal-amalnya. Ya dijaga, maksudnya dijaga itu ya ditulis, diawasi, ditulis terus begitu. Tujuannya untuk apa? Litu hasibah agar dihisab alaiha pada amal-amal tadi yaumal kiamah pada hari kiamat. Jadi tugasnya tujuannya agar amal-amal yang ditulis nanti akan dihisab pada hari kiamat. Jadi kita sadari ya kita belajar menyadari bahwa diri kita itu selalu dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga, dijaga oleh malaikat-malaikat itu dan diawasi selalu. Ya tindak tanduk kita diawasi selalu. Makanya Allah tadi bersumpah, kemudian setelah sumpah dikasih tahu bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Ini maksudnya apa? Maksudnya Allah memberi peringatan agar kita tuh hati-hati. Dalam berbicara hati-hati, dalam bertindak hati-hati, dalam bersikap hati-hati. Sebab apa? Sebab semuanya akan ditulis oleh Allah, akan ditulis oleh malaikat. Jadi tujuannya Allah itu memberitahu seperti itu. Setelah sumpah, 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 kemudian setiap orang pasti ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Oleh karena itu ini disuruh waspada, hati-hati bahwa semuanya akan dicatat oleh malaikat. Ya, kita ngomong apa saja semuanya direkam. Ya, semuanya direkam oleh malaikat yang namanya malaikat raqib tadi itu, malakun raqibun yang bertugas untuk mengawasi dan sebagainya. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban segala apa yang diperbuat oleh manusia itu. Besar atau kecil semuanya akan tahu. Makanya di ayat yang lain disebutkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal sekecil apapun kejelekan akan ditampakkan oleh Allah. Siapapun orang yang beramal kebaikan sekecil apapun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ngaji ini nanti akan dibuka, dicatat oleh malaikat ya. Pada tanggal 29 pagi hari mulai jam 6 sudah mulai masuk Zoom semuanya lagi mendengar, lagi menyimak, Ustaznya lagi menerangkan. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lahir tok sebenarnya ya, batinnya juga. Batin kita niatnya apa, tujuannya apa itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya malaikat raqib tadi. Makanya kita belajar menyadari ya dengan belajar menyadari itu akhirnya kita berusaha untuk menghindari sebisa-bisanya amal-amal catatan-catatan merah ya, berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fal yang duril insanu mimma khuliq. Fal yang dur maka hendaklah melihat al insanu manusia mimma dari apa khuliqo dia diciptakan. Ini Allah menyadarkan orang-orang yang orang-orang yang sudah diingatkan tapi lupa. Hendaklah manusia itu melihat dari mana dia diciptakan, biar tidak sombong ya, biar tidak sombong, biar tidak mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Khususnya orang-orang kafir. Karena memang ayat ini adalah ayat-ayat makiyah ya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu banyak sekali yang menyaksikan tentang kebangkitan, menyaksikan tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah, "Fal yangduril insanu mimma khuliq." Fal yangdur maka hendaklah melihat al insanu manusia mimma dari apa khuliqo dia diciptakan. Artinya fal yangduril insan hendaklah manusia itu melihat al mungkar yaitu orang yang mengingkari hari kiamat, manusia yang mengingkari hari kiamat itu hendaklah melihat ya al mungkar lil ba'ti yang mengingkari hari kebangkitan hendaklah itu melihat mimma khuliq dari apa ia ciptakan. Mosok gak iso nyawang berarti kaya ngono ya. Sawangan lihatlah manusia diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Lihat lama ya, khuliqa mimma indafik. Jadi lihat lama agar ia itu mengetahui anna i'adata khalqil insan. Bahwa mengembalikan penciptaan manusia laisat as'abu, bukanlah hal yang lebih sulit min khalqi dibanding dengan awal penciptaannya. Khuliqa mimmaniyin di mana ia diciptakan dari air mani. Munassabin bisuratin fir rahim yang memancar dengan cepat di dalam rahim. Jadi mengembalikan manusia itu tidaklah lebih sulit daripada menciptakan pertama kali. Lalu menciptakan pertama kali loh Gusti Allah mudah, apalagi cuma mengembalikan lagi ya lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Ya, menciptakan mobil pertama kali ya lebih sulit, otomatis harus membuat A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau merangkai kembali mobil yang sudah ada, ya lebih mudah.
Ya, lebih mudah daripada membuat pertama kali. Ibaratnya seperti itu. Ini orang-orang kafir disuruh untuk berpikir ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk berpikir. Lawang membuat mobil pertama kali itu loh ibaratnya. Itu mudah, mudah bagi Allah. Ashal lebih mudah. Apalagi cuma merangkai kembali apa susahnya gitu loh, apa susahnya. Lalu membuat pertama kali aja bisa kok, apalagi cuma mengembalikan tulang, sangat bisa sekali. Ibaratnya seperti itu. Nih. Jadi disuruh mengingat-ingat. Khuliqa mimma'in dafik. Manusia itu diciptakan mimma'in dari air dafik yang memancar. Ya, dari air yang memancar. Yang terpancar atau yang dipancarkan oleh seorang ayah ya kepada istrinya. Yakhruju mimbaini sulbi wat taraib. Yakhruju yang keluar mimbaini sulbi di antara tulang punggung atau tulang sulbi wat taraib dan tulang dada. Tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Jadi hendaklah manusia itu melihat bahwa ia itu diciptakan oleh Allah dari air yang dipancarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, oleh suami kepada istrinya. Kemudian apa? Dia dibentuk oleh Allah dari air tersebut. Air suami berasal dari tulang punggung dan air istri berasal dari tulang dada. Ya, dari tulang dada. Ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini kita belajar untuk menjalankan perintahnya Allah untuk tafakur meskipun kita bukan hitopnya ya. Hitopnya ini untuk orang kafir, tapi kan Al-Qur'an untuk kita. Orang kafir kan nggak mungkin baca Al-Qur'an ya. Maka kita agar kita tidak menjadi tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita melihat keagungannya Gusti Allah. Caranya bagaimana? Ya kita belajar untuk banyak tafakur, ya, mentafakuri merenungkan asal mula kejadian kita dan orang lain. Ya kita itu bukan siapa-siapa. Kita tuh asalnya dari air mani, air yang hina. Manusia yang kita lihat juga seperti itu, asalnya dari air mani, air yang hina. Kemudian dijadikan oleh Allah dibentuk rupanya sedemikian rupa sehingga pantas untuk dikasih baju, pantas untuk dikopiai, pantas untuk dikasih celana, pantas untuk dikasih sepatu dan lain sebagainya. Hendaklah melihat manusia bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya kita belajar untuk tafakur yang mentafakuri kita dan lain sebagainya. Dari satu sel membelah menjadi dua sel membelah menjadi empat sel membelah menjadi 8 sel, tahu dengan begitu cepatnya sehingga dari satu sel tadi membentuk ada jadi mata, ada jadi telinga, jadi gigi, ada jadi ginjal, ada yang jadi usus, ada yang jadi macam-macam subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sama-sama daging, tapi di lidah kok ada rasa, sementara di tangan kita kok nggak ada rasa. Siapa yang menciptakan rasa dalam lidah kita? Siapa yang ngasih saraf dalam lidah kita? Misalnya seperti itu. Siapa yang ngasih saraf? Subhanallah. Kalau mau menangkap keagungannya Gusti Allah, maka orang tadi termasuk ulul albab ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal kebesarannya, mengenal keagungannya dan lain sebagainya ya, mengenal keagungannya dan lain sebagainya. Ini kita belajar untuk mentafakuri diri kita ya, mata kita bisa melihat subhanallah, kita dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu berasal dari air mani, air tetes tadi itu. Sebenarnya ada di balik jasad manusia itu apa tuh ruh. Manafaktu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan dalam diri manusia itu ruh. Ya, sehingga bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Sama-sama punya dagingnya beda manusia dengan hewan. Subhanallah. Ya, manusia dikasih hati oleh Allah. Dikasih hati sehingga merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan senang. Tahu mana yang baik, mana yang buruk dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam diri manusia itu ada keajaiban-keajaiban ya, tapi jarang disadari oleh manusia. Padahal dalam diri kita itu banyak keajaiban sebenarnya itu. Keajaiban-keajaiban kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar untuk merenungkan, mentafakuri dari mana kita asal mulanya dan lain sebagainya. Ini akan berdampak positif ini. Antara lain kita tidak sombong. Jadi kalau kita menyadari diri kita dari air yang hina, air mani, orang lain juga diciptakan dari bahan yang sama. Kita akan menghilangkan rasa sombong. Ternyata manusia itu sama semuanya, nggak ada yang beda ya. Semuanya sama manusia itu, nggak ada yang beda. Kenapa ada yang kaya dan miskin? Itu ujian. Ya peluakum ayyukum aksanu amala untuk menguji kalian. Saat ini podo wae ya. Presiden kalau awake ya podo wae ya. Songko Banyumani ya podo wae, nggak ada bedanya. Keturunan ningrat apa keturunan rakyat nggak ada bedanya. Manusia itu nggak ada bedanya. Semuanya sama. Sama semuanya dari air mani. Ya, makanya kita hindari sombong. Makanya salah satu kesadaran bahwa diri kita, diri manusia diciptakan dari air mani itu antara lain. Dampak positifnya itu
menghilangkan kesombongan. Kita tidak takut dengan manusia yang bodoh-bodoh diciptakan dari air maninya. Kemudian yang paling penting kita bisa menangkap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak meragukan hari kebangkitan itu tidak meragukan. Ayat berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sungguh Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi untuk mengembalikannya dari yang mati, mengembalikannya kembali. Laqadir sungguh sangat berkuasa. Di sini menggunakan inna, inna itu sungguh, la juga sungguh. Ini huruf taukidnya double-double. Jika Allah itu kuasa untuk menghidupkan ya kuasa untuk mematikan. Makanya di sini disebutkan innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh untuk mengembalikan manusia itu Allah maha sangat amat maha berkuasa. Bahkan dulu guru saya itu untuk menggambarkan kemahakuasaannya Gusti Allah. Andai kamu itu membalikkan telapak tangan itu mudah ya, membalikkan telapak tangan mudah ya. Allah lebih mudah lagi untuk menghidupkan barang yang mati dibanding dengan kamu membalikkan telapak tangan. Kamu kan mudah membalikkan telapak tangan, tapi Allah lebih mudah lagi menghidupkan. Cukup Allah mengatakan kun, nggak ada usaha. Allah nggak punya usaha. Kalau sudah mengatakan kun jadi jadi. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu Gusti Allah, tanpa usaha tanpa apa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membalikkan telapak tangan masih ada usaha dan lain sebagainya, kalau Allah tidak. Makanya lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Itu kalau dulu guru saya menjelaskan seperti itu tentang kekuasaan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan innalladzi khalaqal insan, sesungguhnya zat yang menciptakan manusia min hadzal ma, dari air yang mani ini, air yang mani ini laqadirun ala raj'i, sungguh berkuasa untuk mengembalikan kembali ilal hayat, untuk hidup ba'dal maut, setelah mati. Sangat berkuasa sekali. Cara logikanya kan seperti itu. Jika Allah berkuasa menciptakan manusia pertama kalinya, ya Allah pasti lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jika perlu kita tafakuri, ya, rumput-rumput yang asalnya mati, coba lihat itu ya. Nanti terkena air hujan terus, oh hijau ya, hidup kembali, subhanallah ya, subhanallah itu. Kita lihat sawah-sawah yang semuanya itu terbengkalai sekarang ya, tanah-tanahnya nyingkap semuanya, tanah-tanahnya itu. Kalau kita ke desa-desa itu ya lihat hamparan sawah yang mati, kering, semuanya menguning. Ketika terkena air hujan tuh subhanallah hidup semuanya. Subhanallah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia Allah menciptakan semua ini, tidak sia-sia. Subhanallah. Makanya kalau kita sering tafakur tuh betul-betul menangkap keagungannya Gusti Allah ya, akan bertasbih. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan segala sesuatu yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma tublas saroir. Yauma pada hari itu tubla akan ditampakkan as-saroir, segala rahasia. Pada hari kiamat nanti akan ditampakkan segala rahasia-rahasia. Yauma pada hari tuhta baru akan ditampakkan, diketahui as-saroir, segala yang rahasia, yang tersembunyi, fima akhfathu, yang dahulu itu disembunyikan. Apa yang disembunyikan dalam dada semuanya ditampakkan oleh Allah. Dulunya sholatnya itu karena manusia, apa sholatnya karena Allah, ditampakkan. Makanya orang munafik nanti itu tidak akan bisa mengelak itu di akhirat ya. Orang-orang munafik itu mulutnya mengatakan iman tapi hati kosong dari iman. Orang yang sodakoh tapi dalam hatinya bukan karena Allah tapi karena jabatan, karena manusia, karena kehormatan, karena nggak enak dan lain sebagainya. Nanti akan ditampakkan oleh Allah. Sejatinya kamu sodakoh itu untuk siapa? Ya, bukan hanya lahir kita, batin semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar ya, belajar memperbaiki sisi batin kita dari segala penyakitnya. Dari ujub, dari ria, dari sum'ah. Ujub itu bangga diri, ria pengen dilihat oleh orang. Belajar untuk tidak takabur, belajar dan lain sebagainya. Memperbaiki hati kita. Bukan hanya lahir kita, hati kita juga kita perbaiki ya. Dengan keikhlasan, dengan kemurnian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya kan diciptakan oleh Allah kan untuk menghamba setulus-tulusnya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Jadi tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan semurni-murninya. Makanya nanti akan ditampakkan oleh Allah mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas, nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah. Kemudian dipilah-pilah. Di sini disebutkan ya, fama lahu min quwwati wala nasir. Yaumatu blasaroir, kemudian di dalam tafsir disebutkan wa yumayyizu as-soleh, wa yumayyizu, kemudian Allah akan memisahkan as-soleh yang baik-baik minha dari
dari rahasia tadi yang tersembunyi di dalam dada tadi akan dipisah oleh Allah minal fasid dari yang rusak. Amal sing api endi ya, amal sing elek endi dipisah nanti itu ya, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal yang jelek dapat ampunan Allah ya langsung surga. Tapi kalau tidak dapat ampunan Allah ya neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya kita mohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang lahir kita tidak berdosa ya, batin kita sering berdosa. Kadang-kadang kita sering suudzon. Suudzon itu dosa loh ya. Kita sering suudzon kepada manusia kadang-kadang. Meskipun lahir kita tersenyum, kadang-kadang batin kita tuh kecut. Batin kita tuh kadang mencemooh, batin kita tuh kadang-kadang dan lain sebagainya. Makanya nanti itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ya harus banyaklah ya memohon ampun kepada Allah, belajar terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dulu sahabat ya ketika mendengar tentang yang dihisab itu bukan hanya lahir batin jasad saja itu para sahabat nangis itu nangis ya Rasul kalau yang dihisab lahir kita akan selamat ya Rasul ya mulut kita nggak pernah gibah ya kemudian diri kita nggak pernah zina secara lahir ya nggak pernah zina tapi kalau yang dihisab batin kita habis kita ya Rasul habis kita kalau batin yang dihisab habis kita mulut kita nggak pernah gibah tapi batin kita sering gibah ya mulut kita nggak pernah berkeluh kesah tapi batin kita sering berkeluh kesah ya kelamin kita atau diri kita nggak pernah berzina tapi hati kita sering berzina dan lain sebagainya. Makanya kemudian turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ila akhir. Itu salah satu di antara ayat asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Karena ini semuanya akan ditampakkan oleh Allah ini, yang rahasia-rahasia akan ditampakkan. Kemudian Allah melanjutkan famalahu min quwwati wala nasir. Famalahu dan tidak ada lahu bagi manusia min kuwatin suatu kekuatan pun, tidak punya kekuatan sedikit pun wala nasir dan tidak pula memiliki penolong pada hari kiamat nanti. Fama lil insani maka tidaklah bagi manusia itu min kuwatin punya kekuatan yudfa'u biha yang bisa mempertahankan dirinya, an-nafsi yang bisa mempertahankan dirinya, yang membela dirinya, tidak punya kekuatan sama sekali. Wa ma lahu min nasir dan tidak ada yang bisa menolong yadfa'u anhu adzaballah, yang bisa menolongnya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan kita punya pembela ya. Pejabat-pejabat ya dibela oleh bawahan-bawahannya, dibela oleh orang-orang dekatnya. Kalau ada salah satu keluarga yang mendapatkan kesusahan akan dibela oleh keluarga yang lain, akan ditolong oleh keluarga yang lain. Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada lagi. Ya, tidak memiliki pembela, tidak memiliki penolong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong, yang bisa memberikan pembelaan dan lain sebagainya. Kecuali kalau nanti sudah syafaat Rasulullah Muhammad SAW diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya uh, betul-betul hari kiamat itu betul-betul kedahsyatannya luar biasa ya. Sampai-sampai seperti itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong. Tidak bisa menolong kecuali amal kita, kecuali diri kita sendiri. Makanya kita belajar untuk di dunia ini belajar untuk menjadi orang yang baik ya, menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Nih, makanya kita mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, kesalahan yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan was-sama'i dzatir raj'. Ini juga masih sumpahnya Gusti Allah. Was-sama'i demi langit dzatir raj' yang memiliki raj' atau air hujan, maksudnya yang mengandung air hujan. Was-samai artinya was-samai dan langit demi langit dzatil matoril mutakarror yang memiliki hujan yang terus-menerus, yaitu langit yang mengandung gumpalan-gumpalan awan khususnya kalau musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan itu langit kita selalu dipenuhi dengan gumpalan-gumpalan mendung seperti kapas yang melayang-layang. Padahal di balik itu ada ratusan ribu ton itu ya. Bukan hanya ratusan ribu ton, mungkin jutaan ton itu yang melayang-layang di angkasa itu. Ya. Kemudian dari celah-celahnya turunlah air hujan.
sehingga kadang-kadang mendatangkan banjir karena curah hujannya sangat tinggi sekali. Itu air air ribuan ton, bukan ribuan, hanya ribuan ton, ya ratusan ribu ton, bahkan jutaan ton itu melayang-layang di atas. Ini sebenarnya juga ada tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala melayang-layang ke atas. Ya. Kemudian apa? Kemudian dihalau oleh angin. Kenapa ada angin? Kalau kita melihat IPA kan seperti itu. Angin ada tuh karena ada udara yang hampa, yang panas sama udara yang dingin. Udara yang panas tuh kan tekanan udaranya sedikit sehingga yang dingin itu akan mengalir ke yang panas tadi itu. Subhanallah, subhanallah. Saya membaca itu isinya bertasbih. Bagaimana pola ada angin itu. Betul saya bertasbih di depan rumah sini itu subhanallah. Saya membaca angin. Oh begini angin itu ya. Coba kalau nggak ada angin. Masya Allah. Karena ada angin. Angin oh seperti ini karena ruangan ada yang padat, ada yang hampa. Akhirnya yang padat itu mengalir ke hampa. Dari sini kemudian apa? Mendung itu dialirkan oleh Allah, disebar. Mendung itu disebar kemana-mana. Subhanallah, subhanallah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betul, saya itu banyak bertasbih kepada Allah ketika membaca tentang bagaimana angin itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia itu membawa watasrifi riyahi wasahabil musakhor yang membawa mendung ke daratan, disebar di mana-mana, disebar di Surabaya, disebar di Sidoarjo, disebar di Jombang, disebar di mana-mana. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia Allah menciptakan semuanya ya, tidak sia-sia. Ini kalau kita mau tafakur, masya Allah luar biasa ya. Sehingga manusia makhluk hidup itu semuanya dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita lihat mendung, kita belajar untuk ingat di situ ada keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan wal ardi demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan menerobos ke luar itu ya. Ay wal ard zati tasyaqquk bima yatakhallala min nabat, yaitu yang memiliki belan-belan yang keluar dari tumbuh-tumbuhan dari sela-selanya itu kalau kita melihat ya, tumbuh itu kan menerobos tanah di atasnya itu sehingga tanahnya menyingkap kemudian daunnya naik ke atas itu juga terdapat tanda-tanda keagungannya Gusti Allah dan lain sebagainya. Ini kalau mau tafakur isinya hanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya jangan disia-siakan sumpah-sumpahnya Allah ini kalau kita lihat di situ ada kebesaran, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melanjutkan, innahu sungguh Al-Qur'an itu laqaulun fasl. Sungguh Al-Qur'an itu laqaulun sungguh firman fasl yang memisahkan yang hak dan yang batil. Jadi setelah sumpah dengan langit yang mengandung mendung, sumpah dengan tanah yang diterobos dari bawahnya itu daun-daun. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman-Nya Gusti Allah yang memisahkan yang hak dan yang batil. Makanya kalau pengen tahu benar dan salah hak yang batil ya Al-Quran ini. Parameternya Al-Quran. Kalau hak ya hak, batil ya batil. Makanya disebut Al-Furqan. Al-Quran itu disebut Al-Furqan. Maksudnya Al-Furqan apa? Membedakan perkara yang hak dan yang batil. Makanya disebut Al-Furqan. Ya, Al-Furqan. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Quran itu bukanlah bil hazl. Bukanlah sendauguro. Jadi Al-Quran itu bukan kok bacaan-bacaan ya seperti bacaan-bacaan yang menghibur ya bukan komik atau bukan novel bukan ya Al-Quran itu bukan novel bukan komik bukan bacaan-bacaan yang menghibur bacaan-bacaan yang lucu enggak bukan cerita guru Al-Quran itu betul-betul firman-Nya Gusti Allah betul-betul firman-Nya zat yang menciptakan manusia betul-betul firman-Nya zat-zat yang menciptakan langit yang menciptakan bumi yang menciptakan hidup ini. Makanya kalau pengen didawi Gusti Allah, pengen dinasihati Gusti Allah, baca Al-Quran. Ini adalah firman-Nya Gusti Allah, bukan buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah firman-Nya Gusti Allah, ya firman-Nya Gusti Allah. Makanya di sini disebutkan dan Al-Quran itu bukan sedekuro, bukan novel Al-Quran itu ya, bukan novel, bukan komik atau bukan apa lagi ya, bukan. Al-Quran bukan Al-Quran itu adalah firman-Nya Gusti Allah yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nih, makanya cara mengamalkan kita berusaha selalu berpedoman pada Al-Quran ya, agar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kita berusaha selalu bersesuaian dengan Al-Quran. Ya semampu kita lah ya, mas tato, nah sesuai dengan kemampuan kita. Ya sesuai dengan kemampuan. Karena Allah itu tidak membebani seorang di luar kemampuannya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita berusaha tidak menselisih Al-Quran ya, kita berusaha untuk selalu bersesuaian dengan Al-Quran. Kemudian kita yakini bahwa segala apa yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya, bukan candaan, bukan ikeuan, bukan buku yang menghibur dan lain sebagainya. Betul-betul firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian innahum yakiduna kaida. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yakiduna kaida, merencanakan tipu daya yang jahat. Jadi orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an itu, mengatakan Al-Qur'an itu sihir, mengatakan Al-Qur'an itu buatannya Muhammad dengan segala tipu daya memprovokasi rakyat pada saat itu ya. Memprovokasi orang-orang Mekah agar tidak mempercayai Al-Qur'an, mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatannya Muhammad, Al-Qur'an itu hasil belajarnya Muhammad kepada orang-orang dahulu dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka mengadakan makar ibaratnya ya, memprovokasi kemana-mana memprovokasi agar orang tidak mau percaya kepada Al-Quran. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa itu kaidah. Aku pun membuat rencana, ya, membuat rencana yang jitu. Allah juga punya rencana. Jika orang kafir punya rencana, Allah juga punya rencana. Ya. Dan yang berjalan adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai provokasi yang dilancarkan orang-orang kafir Quraisy, tetap saja Al-Qur'an bisa menyebar, bahkan sebagai bukti bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah. Sekarang Al-Qur'an menyebar sejagat raya. Ya, menyebar sejagat raya. Di mana-mana ada Al-Qur'an. Di Brazil, di Argentina, di Amerika, di mana-mana Al-Quran semuanya ada ya, menyebar kemana-mana. Ya ini rencananya Allah yang berjalan. Sementara rencananya orang-orang kafir tidak ada yang berjalan ya. Tidak ada yang berjalan. Makanya disebutkan itu kaidah. Aku pun mempunyai rencana. Ya. Jika mereka orang-orang kafir punya rencana, aku pun punya rencana. Ya, aku pun punya rencana. Ibaratnya seperti itu. Kayaknya kita hindari hindari sifatnya orang-orang kafir itu apa, berubah bisanya agar manusia itu berpaling dari manusia, itu sifatnya orang kafir. Makanya kita jangan sampai berpaling dari Al-Quran. Kita berusaha sebisa mungkin untuk membela Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini perintahnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka memiliki budaya provokasi dan lain sebagainya, saya juga mempunyai budaya provokasi. Kemudian perintahnya Allah kepada Rasulullah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu Muhammad, famahil, ya, famahil, maka berilah tangguh, ojo kesusu ya, ojo kesusu kaya nabi-nabi dhisik ndonga, ya Allah hancurkanlah kaumku, ojo kesusu. Ya, ojo kesusu. Jangan seperti nabi-nabi yang dahulu. Kalau nabi yang dahulu itu selalu meminta kehancuran umatnya, tapi kalau Kanjeng Nabi tidak. Jadi di sini diperintahkan famahil, maka berilah tangguh, ya berilah tangguh al kafirin, orang-orang kafir itu, amhil alhim amhilhum, berilah mereka penangguhan ruwaida sementara waktu, berilah tangguh sementara waktu, ojo ke susu-susu ya, ojo ke susu-susu. Makanya di sini di dalam tafsir biasa disebutkan fala tastajil lahum ayyuhar rasul. Jangan kau tergesa-gesa wahai Rasul, bitolabin jalil iqabim, untuk meminta diturunkannya hukuman pada mereka. Ya, ojo ke susu-susu, jaluk ya Allah hancurkanlah kaum itu, ojo ke susu-susu. Dan ini gak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad ya, kita contoh Nabi kita ya, jangan suka mendoakan kehancuran untuk orang lain ya. Ya kita doakan saja, kita contoh seperti Rasulullah itu mendoakan kaumnya yang kafir, apa itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi, ya Allah berilah petunjuk kaumi kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu ya Allah. Berilah petunjuk kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka. Meskipun Rasulullah disakiti, di Taif, dilempari batu dan lain sebagainya, itu yang dipanjatkan Rasulullah. Bukan minta kehancuran untuk kaumnya, tidak, tapi minta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa kamu lakukan seperti itu ya Nabi?" Rasulullah menjawab, "Saya ingin anak-anak mereka nanti beriman jika mereka tidak beriman. Kalau anaknya tidak beriman, saya ingin sekali nanti cucu-cucu mereka yang beriman. Ya, saya ingin sekali." Ini adalah jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Fala tastajil lahum. Jangan engkau tergesa-gesa Muhammad. Bitolabi injalil iqabihim. Yaitu untuk meminta diturunkannya hukuman kepada mereka. Bal akan tetapi amhilhum. Ya, berilah tangguh kepada mereka, bantar wa'angdirhum qalilan, dan berilah barang sebentar saja, berilah tangguh, kayak waktu. Wala tastajil lahum. Jangan kamu tergesa-gesa agar ditimpakan azab. Wasataro, dan niscaya kamu akan melihat ma yahillu bihi minal adzab wa diqal wal qubal hikab dan sebagainya. Niscaya mereka nanti akan mengetahui dan sebagainya, akan kesadaran dan sebagainya.
Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terus sangat Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparan dari Surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan 17. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain dipersilakan secara langsung atau melalui kolom chat ya. Monggo. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, eh, mungkin kajian pada pagi hari ini dapat kita akhiri. Alhamdulillah, matur nuwun sangat rawuhipun dan pemaparannya Ustaz dan hadirin sekalian yang sudah hadir. Mohon berkenan untuk memimpin doa Ustaz. Matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang bersama keluarga dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, matur nuwun, kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz, hadirin sekalian, Dr. Rami dan sekalian.